Shalom saudaraku, kita ketemu lagi dan tentu hati kita terus damai dan harus terus merasakan damai bersama dengan Tuhan. Sebab kalau hati kita ingin damai lalu kita menunggu karir kita bagus, uang kita banyak, kita harus jadi orang kaya dulu, ya kita tidak akan pernah menemukan damai. Sebab segala sesuatu yang ada itu semakin kita kejar semakin kurang. Semakin kita cari, kita tidak akan pernah berhenti mencari karena terus penasaran. Aku ingin mendapatkan yang lebih, yang lebih, yang lebih, yang lebih, dan seterusnya. Tidak akan ada hentinya. Tidak akan ada hentinya. Saudaraku, sangat wajar ketika manusia itu punya keinginan lebih. Wajar banget, wajar banget. Tetapi kalau memiliki keinginan lebih tanpa menyertakan Tuhan di dalam situasimu itu, maka kita akan terjebak pada godaan dunia yang tidak akan pernah membuat diri kita itu merasa damai bersama dengan Tuhan. Kenapa? Ya, karena keinginan manusia itu terbatas. Terbatas pada apa? Pada apa yang dia pingini gitu. Pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini ya. Ya maunya sih terbatas, tapi pada kenyataannya ya kalau namanya keinginan ya tidak ada batasnya. Orang akan pengen ini, pengen ini, pengen itu. Nah, satu hal yang penting yang harus disadari adalah bahwa ingatlah di dalam surat Roma pada pasal 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu sebagian dari Roma 8:28. Kita tahu sekarang. Apa artinya? Bahwa Paulus mengajarkan kepada kita bahwa kita harus tahu, kita harus sadar, kita harus mengamini dan juga mengimani bahwa Allah tidak akan pernah berhenti untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tidak akan pernah berhenti. Oh, Tuhan tahu kok. Tuhan tahu. Hari ini kita sebenarnya kebutuhannya berapa Tuhan tahu. Besok kita butuh apa Tuhan tahu. Tetapi kalau hati kita itu dipenuhi dengan suasana damai, pikiran kita juga tenang, maka hidup itu bisa kita nikmati. Hidup itu bisa kita syukuri. Jangan melihat apa yang belum dicapai, lihatlah apa yang ada dulu. Ya. Apa yang ada dulu. Di Lukas 22 ayatnya yang ke-38 itu murid Yesus itu mengatakan, Tuhan, sudah ada 2 pedang. Yesus katakan apa? Cukup. Yesus katakan cukup. Mungkin para murid berpikir, loh cuma 2 pedang untuk berperang kok cukup gitu. Tapi Yesus katakan cukup. Kenapa? Ya karena pola pikir Yesus dengan pola pikir murid-muridnya beda dong. Pola pikir murid-muridnya pedang itu untuk perang. Tapi bagi Yesus hanyalah untuk berjaga-jaga karena sebenarnya engkau dalam perjuanganmu untuk meraih hidupmu yang damai itu tidak perlu pakai pedang itu. Tetapi pedang iman. Iman dalam diri Yesus. Dan Yesus menunjukkan itu semuanya bahwa mereka bisa mengalahkan semua yang terjadi melalui masa-masa sengsaranya itu. Yesus tidak menggunakan kekerasan sama sekali. Sepertinya ya dia seperti kalah sih. Seperti pribadi yang kalah dan total kalahnya. Tapi sebenarnya kan bukan kalah Yesus. Tetapi Yesus tidak menunjukkan kepada kita bahwa Allah yang punya otoritas atas kehidupan, memiliki rencana besar, ada grand design ilahi untuk Dia menyelamatkan umat yang percaya kepadanya. Ya tidak perlu pedang dong. Ya. Tetapi cukuplah percaya dengan apa yang menjadi rencana besar Allah buat kehidupan manusia, untuk kedamaian manusia, untuk pengampunan dosa bagi manusia. Sehingga kalau kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk
mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Pertanyaannya adalah, apakah panjenengan mengasihi Dia? Tuhan kita? Maka jawabannya, ya pastilah saya mengasihi Dia. Ya, makanya kalau memang kita mengasihi Dia, ayo. Dunia yang kita kejar tidak akan ada habis. Tadi ini menyanyi lagu apa? Pernah ku merasa menginginkan semua, segala yang ada di dalam dunia, namun masih saja tak cukup bagiku tanpa Kau di sana penuhi hati ini. Lagu tadi mengajak kita apa? Ayo raihlah semuanya itu, raihlah. Tetapi sadarilah bahwa ketika engkau meraihnya, jangan sampai kau kehilangan rasa damaimu. Nah, bagaimana supaya tidak kehilangan rasa damaimu? Engkau boleh meraih karirmu yang terbaik. Engkau boleh menjadi orang Kristen yang kaya. Engkau boleh menjadi orang yang sukses apapun. Bahkan engkau menjadi pengusaha yang besar sekalipun. Tetapi jangan sampai kehilangan rasa damai itu. Sebab apa yang mau kita kejar, walaupun kita rasanya ingin memperoleh semuanya, sekali lagi saya katakan, tidak akan cukup. Tidak akan cukup. Ayo sertakan Tuhan di dalam dirimu. Maka ketika engkau menerima sedikit, engkau akan bersyukur. Ketika engkau menerima besar, engkau tidak akan pongah. Sebab semua yang ada itu adalah milik Tuhan. Ketika kita diizinkan punya, ketika kita diizinkan bisa, sekali lagi, bukan milik kita, milik Dia. Tugas kita adalah mensyukuri segala yang ada, yang sedang kita alami, yang sedang kita jalani, yang sedang kita terima, dan yang siap kita sambut, kita raih di saat kemudian hari. Tuhan memberkati.